Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas gempa Jogja semalam merupakan Sabtu Palon nagih janji. Pada ramalan Jayabaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu yang mengerikan. Pasalnya Sabtu Palon nagih janji. Siapa Sabtu Palon itu? Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandita dan penasehat Raja Majapahit terakhir Brawijaya kelima. Dalam serat Dharma Gandul dikisahkan, tidak terima Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak oleh bantuan Wali Songo pada tahun 1478. Meski sumber sejarah lain menyebut Brawijaya digulingkan Girindrawardhana, wong Jawa wis ilang Jawane, adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang, memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Berdasarkan ramalan, Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabtu Palon Pupuh 4 bersumpah akan muncul kembali sebagai pemomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabtu Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Dilansir dari kabar mesuji.com bahwa ramalan Jayabaya tentang Sabtu Palon nagih janji akan segera muncul. Salah satu pertanda Sabtu Palon nagih janji meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan pada Pupuh 5 dalam serat Sabtu Palon yang berbunyi Kulon damel pratondo, pratondo tembayang mami hardi Merapi yen jebluk mili lahar lindu ping 7 sedino. Kali ini banjir bandang. Artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya. Apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabtu Palon Pupuh 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11 dalam serat Sabtu Palon disebutkan pagebluk ingkang pinangkung leloro ngombro-ngombro injing sugeng sore praloyo, yang mempunyai arti akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi kurat marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabtu Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bahkan terjadi secara terus-menerus sampai hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara berurutan atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu kita ketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris pandita penasehat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023 ini.
Keruntuhan kerajaan Majapahit membawa kisah tentang sosok bernama Sabto Palon Nayagenggong. Ia dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai sosok historis yang memiliki hubungan kekalaman dan keruntuhan Majapahit. Nama Sabto Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabto Palon oleh Pujangga Ronggo Warsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa pasca 500 tahun keruntuhan Majapahit. Dalam syair tersebut, Sabto Palon meramalkan kejayaan agama Budi setelah keruntuhan Islam. Adapun bait ramalan tersebut dikenal dengan istilah Sabto Palon Nagih Janji. Mengutip dari jurnal manuskrip Nusantara yang berjudul Sabto Palon Nayagenggong Nagih Janji, makna dan pemahaman dari masa ke masa oleh Ki.P.H. Dipokusumo. Dalam kesehariannya, Sabto Palon terlihat langsung dengan Sang Prabu dalam proses wawan sabdo atau dialog dengan para wali, salah satunya Kanjeng Sunan Kalijogo. Sabto Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-temurun. Dalam Jangka Sabto Palon, ia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Syair ramalan ini berbunyi, pepestene nusa tekan janji, yen wus jangkep 500 warsa, kapetung jaman Islame, musno bali marang ingsun, kami Budi matik sawiji. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut berbunyi, takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Menurut Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit, syair tersebut muncul di penghujung serat Jangka Sabto Palon yang dikenal sebagai Sabto Palon Nagih Janji. Melalui syairnya itu, Sabto Palon memberitahu tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Sabto Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama baru yang sempurna yakni Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabto Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabto Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan gunung lainnya yang ada di Indonesia ini. Jadi gimana menurut kalian tentang kisah Sabto Palon Nagih Janji ini? Jangan lupa berikan pendapat kalian melalui kolom komentar di bawah.